Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini Bu Alisa akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan soal yang memuat vektor pada segi 6 beraturan. Pada soal ini diketahui suatu segi 6 beraturan A, B, C, D, E, F dengan titik pusatnya di O. Kemudian ada dua vektor, yaitu vektor U yang mewakili vektor AF dan vektor V yang mewakili vektor AB. Kemudian pertanyaannya adalah, vektor AE dapat diwakili oleh vektor apa? Tentunya yang diminta pada soal adalah yang diwakili bentuk vektor U atau vektor V. Demikian pula untuk vektor CE. Nah, untuk menyelesaikan masalah seperti ini, yang harus kalian pahami yang pertama adalah tentang kesamaan vektor. Yang kedua adalah resultan vektor. Yang ketiga adalah vektor 0. Jadi untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini supaya lebih mudah, kalian harus paham ketiga materi ini. Oke. Untuk kesamaan vektor yang pertama, perhatikan vektor U. Vektor U mewakili vektor AF. Jadi bergerak dari titik A menuju ke ujungnya titik F. Vektor apa saja yang sama dengan vektor AF? Vektor U sama dengan vektor AF. Vektor-vektor yang sama dengan vektor AF antara lain vektor BO, vektor OE, dan vektor CD. Seperti itu. Kemudian untuk vektor V yang mewakili AB, dari A menuju B akan sama dengan vektor FO, sama dengan vektor OC, dan akan sama dengan vektor ED. Pada segi 6 beraturan ini, ruas garis manakah yang belum bisa dinyatakan dalam bentuk U dan V? Nanti akan kita cari tahu. Oke, ini tentang kesamaan vektor. Kemudian yang kedua, kalian harus memahami tentang resultan vektor. Nah, apa sih resultan vektor? Resultan vektor adalah penjumlahan dari vektor-vektor yang akan tentu saja menghasilkan suatu vektor. Perhatikan vektor CD. Vektor CD berarti vektor yang bergerak dari C menuju D. Nah, untuk bisa bergerak dari vektor C menuju D, pada segi 6 ini ada berbagai macam lintasan. Yang pertama, kita bisa cari lintasan terpendek, yaitu dari CO, yaitu vektor CO, ditambah vektor OD. Hanya penambahan dua vektor, jadi CO ditambah OD. Apakah bisa dinyatakan ke vektor yang lain? Bisa. Misalkan CD itu sama dengan vektor CO ditambah OE ditambah ED. Ternyata vektor CD adalah penjumlahan dari 3 vektor. Apakah ada yang lain lebih panjang? Ada. CD itu adalah penjumlahan dari CB ditambah BE ditambah ED. Jadi CD itu adalah CB ditambah BE ditambah ED. Seperti itu. Apakah
lain. Jadi ada banyak kemungkinan resultan dari vektor CD, yaitu CB ditambah BA ditambah AD. Nah, jika kalian perhatikan penjumlahan vektor-vektor ini, misalkan ini adalah vektor CD yang kita bahas, maka awal mulanya dari titik C ke titik yang lain dan berakhir dengan ujung titik D. C di sini C D C D C D C D. Begitulah tentang resultan vektor. Selanjutnya saya akan membahas tentang yang ketiga, vektor 0. Vektor 0 adalah resultan vektor yang bernilai 0. Kenapa bisa begitu? Simak. Jadi misalkan saya punya vektor F, E. Kemudian saya jumlah dengan vektor E, D. Kemudian saya jumlah dengan vektor D, O. Kemudian saya jumlah dengan vektor O, F. Maka ini sama dengan vektor 0. Kenapa bisa seperti itu? Karena dimulai dari titik F dan berakhir ke titik F. Jadi meskipun dia bergerak F, E, D, D, O, F, tapi dia vektornya adalah vektor 0. Oke, tadi saya sudah menjelaskan tentang 3 materi. Yang pertama adalah kesamaan vektor, yang kedua adalah resultan vektor, yang ketiga adalah vektor 0. Sekarang kita mulai membahas bagaimana menentukan perwakilan dari vektor AE. Soal yang pertama, AE. Vektor AE berarti pangkalnya di titik A dan ujungnya di titik E. Ketika kita mau dari A titik E, maka akan ada banyak jalan. Saya pilih salah satunya. AE adalah vektor AF ditambah dengan vektor FE. Oke. Kita tahu bahwa vektor AF diwakili oleh vektor U. Tetapi kita belum tahu FE diwakili oleh vektor apa. Nah, di sini untuk memudahkan kita ambil satu segitiga yang memuat FE, yaitu segitiga FEO. Oke. Segitiga FEO ini bisa terdiri dari 3 vektor, yaitu vektor FE, vektor EO, vektor OF, yang jika kita jumlahkan sama dengan vektor 0, seperti yang pernah kita bahas tadi. FE ditambah EO ditambah OF. Jadi bergeraknya seperti loop, melingkar. Kita tidak tahu vektor FE, kita tetap tulis vektor FE, sedangkan vektor EO, perhatikan vektor EO. EO mempunyai panjang yang sama dengan AF, tetapi dia berarah yang tidak sama. Kalau AF arahnya ke kanan atas, sedangkan EO arahnya ke kiri bawah. Artinya apa? Artinya vektor EO itu
negatif dari vektor U. Sehingga vektor U adalah negatif vektor U ditambah vektor OF. Vektor OF adalah bergerak dari U ke F. Sedangkan kita tahu tadi vektor FO itu sama dengan vektor V. Jadi vektor FO sama dengan vektor V. Sedangkan vektor OF sama dengan apa? Vektor OF itu adalah negatifnya vektor FO. Dengan demikian, vektor OF sama dengan negatif vektor V. Maka di sini saya tulis negatif vektor V sama dengan vektor 0. Nah, dari sini kita akan mendapatkan vektor perwakilan untuk vektor FE. Jadi vektor FE adalah vektor 0 ditambah vektor U ditambah vektor V. Jadi untuk menghasilkan di ruas kiri hanya vektor FE, maka kita harus menjumlahkan dengan vektor U dan vektor V. Karena di ruas kiri kita jumlahkan dengan vektor U dan vektor V, maka di ruas kanan kita harus menjumlahkan dengan vektor U dan vektor V. Vektor 0 ditambah dengan vektor U ditambah vektor V akan menghasilkan vektor U ditambah vektor V. Kembali ke soal, kita telah mendapatkan vektor FE. Maka vektor FE adalah vektor U ditambah vektor V. Kita lanjutkan operasinya, maka akan menjadi 2 vektor U ditambah vektor V. Ini adalah vektor AE. Ini tadi oret-oretan kita. Dengan demikian, vektor HE diwakili 2U ditambah vektor V. Semoga penjelasan saya ini dapat memudahkan kalian untuk memahami dalam menjawab soal. Selanjutnya soal yang kedua, vektor CE. Vektor CE. Vektor CE berarti vektor CD ditambah vektor DE. Vektor CD itu sama dengan vektor AF. Maka vektor CE sama dengan vektor U. Kenapa sama dengan vektor U? Karena CD sama dengan vektor AF sama dengan vektor U. Sedangkan DE itu sama dengan vektor BA. Sedangkan vektor BA itu adalah negatif dari vektor AB. Sehingga di sini negatif vektor V. Maka vektor CE sama dengan vektor U dikurangi vektor V. Demikianlah penjelasan tentang vektor perwakilan dari vektor pada segi 6 beraturan. Semoga penjelasan saya bisa membuat kalian lebih paham materi vektor ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.